Fitnah yang selalu digulirkan oleh Oknum Habaib Baalwi dan diikuti oleh pengikutnya kepada PWILS, akhirnya diklarifikasi oleh Ketua Umum Gus Abbas, di Polda Metro Jaya, pada tanggal 3 Maret tahun 2026. Ini juga dalam rangka memenuhi undangan Polda Metro Jaya berkaitan dengan fitnah PWILS itu PKI, yang dilakukan oleh Oknum Baalwi, Zain Smith adik dari Bahar Smith. Padahal kita tahu, menurut catatan sejarah, dalam beberapa pemberontakan PKI hingga bom Borobudur, adalah berasal dari marga Habaib Baalwi imigran dari Yaman. Sedangkan kita tahu Yaman sendiri adalah negeri komunis pertama di Jazirah Arab yang dibentuk oleh klan mereka. Tuduhan PKI bukanlah jargon keji terbaru, PWILS kebetulan adalah ormas terakhir yang difitnah. Sebelumnya Nahdlatul Ulama, Ansor, dan Banser NU pun, pernah difitnah PKI oleh kelompok mereka. Jadi, siapapun yang berbeda dengan mereka akan dituduhnya sebagai PKI. Maka benar kata netizen, kelompok ini adalah PKI teriak PKI. Pertama bagi PWI sendiri adalah kerap kali kadang-kadang PWI itu beberapa oknum menuduhnya kalau PWI itu PKI. Padahal kami bukan PKI, kami itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdlatul Ulama dan pesantren. Bahkan mungkin kami lebih paham agama daripada mereka. Jadi sangat-sangat tidak benar sekali, bahkan didirikannya pun di Cirebon, di Buntet Pesantren. Buntet Pesantren adalah pesantren besar di Jawa Barat, di Cirebon. Maka dari itu jelas ini adalah fitnah, tapi ini ini selalu digulirkan oleh oknum-oknum yang tidak benar. Dan kalau seumpama kita itu baca daripada perjalanan sejarah perpolitikan yang ada di Indonesia, ini kerap kali fitnah tentang PKI ini selalu digulirkan oleh orang-orang yang tidak benar di Indonesia di dalam rangka menghancurkan lawannya. Jadi kalau seumpama program mereka dan gerakan mereka itu mulai agak ya ada yang mengusik, ada yang menentang, itu selalu mereka menuduhnya itu PKI. Betul. Itu bukan terjadi pada PWI saja. Sejak zaman dulu itu, siapapun orangnya yang mengganggu pergerakan mereka pasti dicapnya PKI. Kemarin, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar Islam, isinya para ulama pun tidak luput daripada tuduhan PKI. Ansor, Banser pun dituduh di framing ada PKI. Kali ini sekarang ini kita bisa mengatakan bahwa jargon PKI itu masih digunakan oleh mereka untuk menghajar lawan-lawannya, untuk supaya tidak ada satupun orang yang mampu menghentikan pergerakan mereka yang sangat destruktif di Indonesia ini. Dan rakyat Indonesia harus mampu menghentikan itu. Kenapa sebab? Karena ini oknum-oknum sangat tidak bagus. Ini oknum-oknum sangat tidak memandang hukum, apalagi adab, apalagi akhlakul karimah. Kita ini bangsa Indonesia. Jangan sampai kita semua dibuat rendah oleh orang lain. Apakah ulamanya, apa kiainya, apa sejarahnya, apa bangsanya, apa eksistensinya. Tidak boleh. Kita ini bangsa merdeka. Kita ini punya harga diri. Kita punya harkat. Kita punya kebesaran, kita punya sejarah. Yang mungkin sejarah kita lebih besar daripada sejarah orang lain. Tetapi kali ini ada beberapa oknum atau klan yang sangat-sangat rasis sekali. Sangat-sangat meremehkan, merendahkan, bahkan membelokkan sejarah. Bahkan sudah terbukti memalsukan makam. Ini adalah tugas kita sebagai bangsa Indonesia. PWI hanya mengantarkan, PWI hanya memberikan satu hanya mengawali. Sebetulnya perjuangan Indonesia ini adalah harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dan tanggung jawab dari seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar rakyat, tetapi juga kepolisiannya, tapi juga militer, tapi juga pemerintah. Bagaimana mungkin kalau seumpama pemerintah kita itu masih ambivalent menghadapi hal ini? Bagaimana negara ini bisa aman, bisa tegak ketika militer dan kepolisiannya tidak mau menindak orang yang salah? Disinilah PWI berdiri di atas kepentingan rakyat dan kepentingan agama, kepentingan masyarakat, khususnya masalah yang berkaitan dengan harga diri.